Om Swastiastu. Di sini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai fungsi pengarahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sylvia Aritrisna dengan NPM 202031210009. Perkenalkan, nama saya Ketut Yoga Widyasarnata, NPM 019. Perkenalkan, nama saya Loga Dewi Dia Pratnyandari dengan NPM 024. Perkenalkan, nama saya Kadek Kurniawan, NPM 025. Perkenalkan, nama saya Kadek Kartika Sariningsih dengan NPM 20203331210029. Saya Nimade Ekusaryanti, NPM 034. Perkenalkan, nama saya Nimade Denina Ardi Pratiwi, NPM 20203331214040. Saya Ega Degas Pratnyanata, NPM 20203331211294. Perkenalkan, nama saya Imade Gunawan, NPM 20203331211298. Perkenalkan, nama saya Igede Iwan Setiawan, NPM 299. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan karakteristik dari fungsi pengarahan. Yang pertama, pengertian pengarahan. Secara umum, pengarahan merupakan metode untuk menyalurkan perilaku bawahan dalam aktivitas lain dengan menetapkan peraturan dan standar yang akan dipatuhi oleh bawahan. Jadi, pengarahan akan menentukan ataupun melarang jenis perilaku tertentu. Pengarahan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan akan menentukan bawahan tentang apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang tidak boleh mereka kerjakan. Yang kedua, karakteristik pengarahan. Yang pertama ada pervasive function, yaitu pengarahan yang diterima pada berbagai level organisasi, di mana setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi pada bawahannya. Yang kedua, continuous activity, di mana pengarahan merupakan aktivitas yang berkelanjutan di sepanjang masa organisasi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga yaitu human factor, yaitu fungsi pengarahan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu berhubungan dengan human factor. Human factor itu sendiri adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi. Yang keempat yaitu creative activity, yaitu fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti. Yang kelima yaitu executive function, yaitu fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya. Yang keenam adalah diligent function, yaitu pengarahan seharusnya adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang membangun pengarahan. Yang pertama, ada perilaku manusia. Manusia dalam hidup berkelompok mempunyai perbedaan-perbedaan seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pengalaman, agama, budaya, dan kepentingan lainnya. Namun dalam hidup berkelompok, manusia juga memiliki persamaan, yaitu kebutuhan. Faktor inilah yang akan membentuk mereka untuk mencapai tujuan. Perilaku manusia terbentuk dengan melewati proses tertentu, yaitu mulai dari adanya kebutuhan, sampai munculnya perilaku, sampai dengan perubahan. Kemudian muncullah motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu suatu tindakan manusia yang didorong oleh hasrat ingin memenuhi suatu kebutuhan. Sifat manusia yang cenderung berusaha memenuhi berbagai kebutuhan atas dasar kepentingan pribadi akan menguatkan niatnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku manusia itu sendiri.
Yang kedua ada motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti menggerakkan. Motivasi merupakan suatu kekuatan dorongan dari dalam diri seseorang melakukan aktivitas sesuai dengan dorongan tersebut. Motivasi sebagai suatu tenaga yang terdapat di dalam diri manusia yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah laku. Motif adalah alasan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu tindakan atau sikap tertentu, yang dimana manajer akan selalu berusaha untuk membuat kemajuan organisasinya baik dengan mempertahankan pencapaian organisasi atau dengan meningkatkan pencapaian organisasi ke level yang lebih tinggi, hingga tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai. Oleh karena itu, manajer harus selalu bekerja sama dengan karyawan dalam melakukan pekerjaan tertentu. Motivasi harus ditekankan guna mendorong karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga itu ada kepemimpinan atau leadership. Pemimpin merupakan orang yang bertugas memimpin. Sedangkan kepemimpinan merupakan bakat atau sifat yang seluruhnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun unsur-unsur dari kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama leader, yakni orang yang memimpin. Yang kedua pengikut, yakni orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga ada organisasi, yakni suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat ada objektif, yakni sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir ada lingkungan, yakni nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi, dan politik dalam suatu daerah. Adapun sumber-sumber yang dapat menimbulkan seseorang menjadi pemimpin. Yang pertama ada sifat-sifat orang. Sifat yang dimaksud seperti ketangkasan, keberanian, kecerdasan, kecepatan pengambilan keputusan, dan lain-lain. Yang kedua kekuatan magis karena azas kelahiran dan keturunan. Contohnya seperti anak raja menjadi raja, umur atau lebih tua, masa kerja atau senioritas. Yang ketiga ada praktis atau berwibawa. Seseorang yang berwibawa sangatlah mungkin untuk menjadi seorang pemimpin. Yang keempat kebutuhan yang kondisional, yang dimaksud yaitu seperti di suatu lingkungan, pemimpin yang dapat diterima oleh sekelompok tersebut yang memang membutuhkan seorang pemimpin yang memenuhi semua persyaratan suatu kelompok. Yang kelima ada kecakapan khusus, dan yang terakhir bisa secara kebetulan. Adapun fungsi-fungsi dari kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, memandang ke depan. Yang keempat, ada mengembangkan loyalitas. Yang kelima, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana. Yang keenam, pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada pengikutnya. Yang ketujuh, ada mempertanggungjawabkan semua tindakan kepada pemilik, karyawan, dan pemerintah. Yang kedelapan, ada memberikan tanda penghargaan. Dan yang terakhir, ada mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Baiklah, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi merupakan penyampaian informasi antara dua atau lebih, baik secara lisan maupun berupa tulisan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pemahaman dalam suatu masalah. Adapun tujuan komunikasi yakni memberikan keterangan tentang sesuatu kepada penerima, membagi informasi, memperlihatkan gagasan, mengirim atau menyampaikan pandangan. Proses komunikasi bukanlah hal yang statis, tetapi berubah sehingga terlihat adanya proses dalam komunikasi tersebut. Yang kelima ada hubungan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan antara sesama dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial. Antar manusia tentu akan terbentuk hubungan antar sesamanya.
Hubungan antar manusia adalah interaksi antar seseorang dengan orang lain meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan dari hubungan antar manusia antara lain yang pertama untuk membentuk keselarasan dan keselasian antara sesama manusia, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan antara individu satu dan yang lainnya, yang ketiga dari hubungan antar manusia dapat memperoleh informasi dan pengetahuan, yang keempat dari hubungan antara sesama dapat terbentuknya kerjasama, yang kelima dalam menjalankan hubungan antara sesama dapat belajar dan melatih untuk menghilangkan sikap egois dan mau menang sendiri atau merasa paling benar, dan yang keenam dapat mengubah sikap diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada cara melakukan pengarahan. Nah, agar suatu pengarahan dapat berjalan dengan baik, maka memerlukan kepemimpinan atau leadership yang baik juga. Selain itu, juga dibutuhkan suatu kerjasama yang baik untuk menghindari terjadinya pertentangan atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang dapat berujung pada konflik. Nah, dalam menerapkan fungsi pengarahan, seorang pemimpin dapat melakukannya dengan berbagai cara. Nah, dalam teori manajemen, terdapat beberapa cara yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam memberikan pengarahan kepada para anggota atau bawahannya. Nah, beberapa cara tersebut diantaranya, yang pertama, orientasi. Nah, orientasi ini merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu dalam suatu kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Nah, biasanya orientasi ini diberikan kepada pegawai baru dengan tujuan untuk mengadakan pengenalan dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, pegawai lama yang pernah menjalani masa orientasi itu tidak dapat selalu ingat atau paham tentang masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Nah, dengan demikian, orientasi ini perlu diberikan kepada pegawai-pegawai lama agar mereka tetap memahami akan perannya. Nah, informasi yang diberikan dalam orientasi ini dapat berupa yang diantaranya yang pertama tugas itu sendiri, yang kedua tugas lain yang ada, yang ketiga ruang lingkup tugas, yang keempat tujuan dari tugas, yang kelima delegasi yang berwenang, ya dan lain-lain. Yang kedua itu ada perintah. Nah, perintah ini merupakan perintah dari pimpinan kepada seorang yang berada di bawahnya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu juga. Nah, jadi perintah itu mengalir dari atas dan melayani kepada para bawahan, atau dapat dikatakan bahwa arus perintah ini mengalir dari atas ke bawah. Nah, perintah ini tidak dapat diberikan kepada orang lain yang memiliki posisi sejajar atau orang lain yang berada di bagian lain. Yang ketiga, ada delegasi berwenang. Nah, pada pendelegasian berwenang ini lebih umum dibandingkan dengan memberikan perintah. Nah, dalam pendelegasian yang berwenang ini, pemimpin melimpahkan sebagian dari yang berwenang yang dimilikinya kepada bawahan. Nah, kesulitan-kesulitan itu akan muncul bila mana tugas-tugas itu akan diberikan kepada bawahan tidak jelas. Misalnya, kesulitan-kesulitan di dalam menafsirkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang cara melakukan pengarahan. Beberapa cara tersebut diantaranya ada petunjuk. Petunjuk merupakan penjelasan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya mengenai hal apa yang harus dikerjakan. Jadi, semua bawahan sudah mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing. Lalu ada motivasi. Motivasi merupakan pemberian semangat dari pimpinan kepada bawahan agar bekerja lebih giat lagi. Seorang pemimpin harus menciptakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja anggotanya. Membuat anggota memiliki motivasi berlebih dalam menjalankan instruksi yang telah direncanakan bisa dengan berbagai cara, seperti memberikan reward atau bonus bagi anggotanya. Selanjutnya, ada mempengaruhi. Mempengaruhi merupakan suatu usaha
yang dilakukan untuk meyakinkan para anggotanya agar bekerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk dapat menerapkan cara-cara tersebut dengan efektif dan efisien, dibutuhkan suatu komunikasi yang baik. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai dan bisa diterima, sehingga para anggota dapat menjalankan instruksi tersebut dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Manfaat pengarahan. Yang pertama, memprakarsai aksi. Merupakan suatu titik awal dari pelaksanaan kerja karyawan. Apabila pengarahan dijalankan, karyawan dapat mengerti pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi. Yang kedua, mengintegrasikan upaya. Atasan dapat memberi petunjuk atau tuntunan, menginspirasi, dan memberikan instruksi bawahan untuk bekerja. Untuk itu, usaha dari setiap individu harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini yang dimaksud agar upaya dari setiap departemen yang ada harus berhubungan dan berintegrasi satu sama lainnya. Yang ketiga, ada alat motivasi. Manajer menggunakan elemen motivasi untuk meningkatkan pelaksanaan dari para karyawan. Yang keempat, ada menyediakan stabilitas. Ini sangat penting karena merupakan indeks pertumbuhan dari suatu perusahaan. Manajer harus dapat memiliki 4 karakter yang dibutuhkan: persuasive leadership, komunikasi yang efektif, supervise yang tegas, dan koefisien motivasi. Yang kelima, ada menaikkan coping dengan perubahan. Pengarahan digunakan beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan coping dengan adanya perubahan. Yang keenam, ada penggunaan sumber daya secara efisien. Pengarahan finansial membantu dalam mengklarifikasi peran dari setiap karyawan pada pekerjaannya. Melalui pengarahan, peranan karyawan menjadi jelas karena manajer melakukan pengawasan, memberikan petunjuk, instruksi, dan kemampuan motivasi untuk menginspirasi bawahan. Hal ini dapat membantu dan dapat kemungkinan menggunakan sumber daya secara maksimum, baik itu pria, wanita, mesin, dan uang, guna memperkecil biaya dan menambah profit. Tujuan pengarahan. Dalam sistem tertentu, pengarahan tidak mungkin sama tujuannya dengan sistem lain. Hampir setiap manajer mengoperasikan fungsi pengarahan dengan menekankan pada keluaran yang mungkin dihasilkan sekaligus mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap sistem perusahaan maupun organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kontinuitas perencanaan. Suatu perencanaan diterapkan untuk dijadikan pedoman normatif dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan kerja yang baik akan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pengarahan dilakukan untuk menjamin kelangsungan perencanaan. Artinya, perencanaan yang telah ditetapkan meskipun memiliki sifat fleksibel, namun prinsip yang terkandung di dalamnya harus tetap dijamin kontinuitasnya. Yang kedua, membudayakan prosedur standar. Prosedur akan memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan-urutan tindakan yang sering atau biasa terjadi. Dengan adanya pengarahan diharapkan bahwa prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun menjadi suatu kebiasaan. Apabila sudah terbiasa dilaksanakan, diharapkan dapat membudaya di lingkungan sistem itu sendiri. Yang ketiga, menghindari kemangkiran yang tak berarti. Kemangkiran dapat diberikan batasan sebagai kondisi ketika seseorang tidak berada di tempat kerjanya di luar penyebab yang jelas dan tanpa memberitahukan kepada pimpinannya dinamakan karyawan yang mangkir. Dengan adanya penerapan fungsi pengarahan ini dimaksudkan agar karyawan yang ada terhindar dari kemangkiran yang tak berarti. Namun dalam praktiknya jarang ditemui karyawan yang mangkir tetapi kemangkirannya berarti. Yang keempat, membina disiplin kerja. Disiplin kerja menyangkut esensi dan eksistensinya sebagai karyawan. Pada dasarnya karyawan harus mempertanyakan tugas rutinnya dan bagaimana melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Disiplin kerja yang terbina akan memberikan dampak positif terhadap perusahaan, yaitu naiknya produktivitas kerja, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Yang kelima, membina motivasi yang terarah. Penerapan fungsi pengarahan juga memiliki tujuan untuk membina motivasi kerja para karyawan yang terarah. Maksudnya, karyawan melaksanakan pekerjaan sambil dibimbing dan diarahkan untuk menghindari kesalahan prosedur yang terdampak terhadap keluarannya.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien, agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Fungsi pengarahan dalam manajemen merupakan salah satu fungsi yang sangat diperlukan karena fungsi ini memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada anggota lainnya untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Dalam fungsi pengarahan ini juga terkait dengan hal kepemimpinan dan motivasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena adanya unsur yang saling mendukung di mana dalam mengarahkan dapat dilakukan oleh seorang manajemen atau seorang pemimpin yang dapat bertanggung jawab dan untuk menghasilkan pengarahan yang maksimal. Seorang manajemen atau pemimpin harus mampu memotivasi bawahannya untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan dan menghasilkan hasil yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.